Aliza, Bang Sony sudah datang? Udah, Kak Sony udah datang. Oh, aku berusaha secepatnya untuk datang. Kakak udah lama menunggu kita. Aliza, mudah-mudahan Bang Sony tidak marah ya. Aku datang terlambat. Ya enggak lah, malam hari ini mereka mengundang kita makan malam sebagai tanda bahwa kemarahan-kemarahan yang kemarin sudah dihapus dari cerita keluarga kita. Bagus deh kalau gitu. Hai Rom. Halo Kak, Apa kabar, Om? Bang Sony. Oh ya, makanannya sudah kami pesan. Ayo dong kita masuk sama-sama. Aliza. Ajak dong, Om. Iya Kak. Sebentar. Biar aku angkat telepon dulu, kalian masuk duluan ya. Gimana ya? Ajak dong mereka. Yuk. Pak Dewo, Robi Bramantio sedang sekarat sekarang. Ya, dan Pak Sony, sekarang saya harus segera memberitahu dia, Pak. Kalau enggak, keadaan akan semakin runyam. Tenang saja, Pak. Saya minta Anda tidak usah mengangkat telepon dari Robi. Kita bikin dia semakin sekarat. Setelah ditelepon berkali-kali, barulah Anda angkat. Baik, Pak Sony. Baik, Pak. Romi Bramantio sedang makan malam bersama saya. Setelah dia pergi dari sini, saya meminta Anda menelpon Robi dan mengatakan kalau Anda tidak tertarik bertransaksi dengan dia. Saya yakin, di satu sisi Robi akan menyadari kalau bisnisnya akan gagal. Dan di sisi lain dia akan melihat adiknya pulang ke rumah setelah makan malam bersama kami. Saya sangat yakin, pasti akan terjadi pertengkaran di antara kakak beradik itu. Dan setelah peristiwa itu terjadi, saya tunggu Anda makan malam di sini. Baik, Pak. Saya akan laksanakan sesuai permintaan Pak Sony. Terima kasih. Apa yang udah lakukan? Kamu tidak usah ikut campur urusan kerjaan aku. Cukup masak yang enak. Lagi pula aku juga tidak pernah komentar soal masakan kamu. Udah, suami istri itu harusnya saling mengisi. Jika saya melakukan kesalahan, udah wajib untuk mengingatkan saya. Dan jika Uda yang melakukan kesalahan, saya juga wajib untuk mengingatkan Uda. Kali ini kamu yang membuat kesalahan, dan aku yang menyadarkan kamu. Lagi pula aku sudah memberikan pengertian kepada kamu. Dalam permusuhan ini, cinta Romi dan Nurhaliza tidak akan pernah bisa disatukan. Jangan berkata seperti itu, Uda. Kenapa aku tidak boleh berbicara seperti itu? Siapapun yang masuk dalam lingkungan permusuhan ini, pasti akan hancur. Baik itu kerikil permusuhan, atau bunga cinta. Tapi Uda... Cukup. Aku sudah banyak mengalami kesulitan. Jadi kamu gak perlu membuat kesulitan. Kalau kamu tetap membuat kesulitan, aku yakin di antara kita berdua akan ada kesulitan. Enak makanannya. Enak Bang. Makasih ya Kak, Bang. Sudah mengundang aku ke sini dan ini menjadi makan malam yang terbaik yang pernah aku alamin. Mungkin seharusnya kita lebih sering mengadakan makan malam seperti ini. Di rumah mungkin? Iya, setuju. Setuju banget. Malam ini seharusnya saya yang berterima kasih sama kamu, Rom. Kenapa harus berterima kasih, Bang? Ya karena kamu mau memenuhi undangan saya. Oh ya, ini. Ada sesuatu buat kamu. Ambillah. Oh. Aliza, kalau kamu bilang dari dulu, acara makan malam keluarga kamu ini ada hadiahnya, aku dari dulu udah dateng loh. Rom, hadiah itu sebagai ungkapan terima kasih kami buat kamu.
Haliza bilang kamu rela meninggalkan rapat penting di kantor hanya untuk datang ke sini. Iya Bang Sony. Bang Sony tahu kan bagaimana pekerjaan itu tidak bisa ditunda, Bang. Dan aku sudah bilang ke Nur Haliza kalau makan malam ini ditunda saja. Dan Nur Haliza bilang kita harus datang karena Bang Sony sendiri yang mengundang. Coba makan malam ini besok atau lusa, pasti kita bisa santai ya Bang ngobrolnya. Maafkan aku, Romi. Maaf. Maaf untuk apa, Haliza? Kamu kayak orang yang naik kereta api dan nggak punya tiket aja harus minta maaf. Kan ada orang yang nggak punya karcis, tapi bisa duduk di atas kereta api. Nah, sekarang kayaknya aku yang harus minta maaf sama kamu karena aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan tadi. Aku yang kurang mengerti malam ini. Oke, Bang Sony, Kak Imaniar, kami pamit dulu ya, kami mau pulang. Pak Dewo! Halo. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Pak Dewo? Pak Robi, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Apa kabar? Bang, Kak, kami permisi ya. Ayo. Kak, aku pulang ya. Kami pamit ya. Terima kasih. Silakan duduk, Pak. Gimana ya? Kamu dulu. Pesan apa, Pak? Makan? Thank you. Udah makan. Selamat malam Pak Dewo. Bagaimana kabar Anda malam hari ini Pak? Waktu berjalan begitu cepat ya. Ada yang terlupa, tapi tetap ada yang selalu diingat. Tapi apabila Anda mengingat kami Pak, kami jamin bahwa kesuksesan Anda akan datang seperti hujan, deras mengalir. Saya ingat itu, Pak Robi. Saya ingat. Apa kabar Bapak hari ini? Ya, seperti biasanya, sangat baik untuk yang baik dan sangat buruk untuk yang buruk. Kapan kita bertemu Pak, agar transaksinya bisa segera dibereskan? Ya, saya menelpon Bapak dalam rangka itu. Mohon maaf, saya belum bisa melaksanakan transaksi itu. Halo, Pak Robi. Bapak dengar saya? Enggak, saya tidak mendengar Anda. Anda tidak bisa mengatakan seperti itu Pak Dewo. Begitu perkataan diucap, janji terikat. Walaupun hanya sebatas kata-kata, tapi tidak bisa ditarik begitu saja. Pak Robi, janji dikatakan mengikat bila saya sudah menandatangani kontrak transaksi itu. Tapi kan ada yang namanya komitmen Pak Dewo. Pak Robi, Anda nggak usah mengajarkan saya cara berbisnis. Sekali saya berkomitmen, saya nggak akan pernah mundur, Pak. Oh ya? Jadi yang Anda lakukan ini namanya apa? Dalam pengertian Anda, ini disebut apa? Dalam pengertian saya, ini dikatakan sadar sebelum jatuh. Selamat malam, Pak. Dalam kemarahan, jangan pernah membanting semua kartu di atas meja, Pak Dewo. Percayalah, permainan ini ada dalam genggaman kita. Selamat malam, Mas Robi. Oh ya, ini ada oleh-oleh untuk Mas Robi. Kenapa? Barang-barang di rumah kamu kurang? Sampai kamu harus bawa barang-barang dari rumah musuh kita? Iya. Lalu kamu mau pajang di rumah kita seenaknya? Haliza, tolong kamu naik. Romi, Tolong kamu naik, Haliza. Kemana saja sih kamu hari ini? Pak Dewo membatalkan perjanjian dengan kita. Seharusnya kan kamu bertemu dengan dia. Oh, soal itu, Mas. Aku minta maaf. Aku hari ini tidak jadi menemui Pak Dewo. Kenapa? Haliza mengajak kamu mengelilingi istana keluarganya. Bukan, Mas. Bukan soal itu. Hari ini aku ada pekerjaan lain, Mas. Tapi maaf, aku tidak bisa cerita mengenai pekerjaan itu. Tapi hari ini, aku sudah menelpon Pak Dewo. Dan aku sudah mereschedule pertemuan hari ini, Mas.
Terlambat. Terlambat, Rom. Dia sudah pergi, Rom. Mungkin saat ini, musuh keluarga kita sedang bersukacita menertawakan kekalahan kita. Kenapa mata kamu buta selama ini, Rom? Mas, aku punya permintaan kecil untuk Mas Robi. Tolong, taruh martabat Mas Robi sebagai kakak di sini. Kalau saya hilang kesabaran, Mas, aku yakin si isi rumah ini pasti akan menyesal. Dan Papa tidak akan percaya lagi sama Mas Robi. Kita lihat saja. Siapa yang akan mendapat hinaan dari Papa? Aku? Atau kamu? Adikku. Romi, kamu tahu, bahkan hari ini, aku tidak mempercayai apa yang selama ini aku percaya. Jadi buat apa? Kita membicarakan tentang kepercayaan orang lain. Haliza, kamu kan adiknya Bang Sony. Pasti kamu lebih mengenal Bang Sony kan? Iya, kenapa? Menurut kamu, apa mungkin Bang Sony sengaja mengundang kita berdua makan malam bersama mereka untuk menghilangkan permusuhan? Atau ingin menciptakan permusuhan yang baru? Romi, kamu tahu, bahkan hari ini, aku tidak mempercayai apa yang selama ini aku percaya. Jadi buat apa? Kita membicarakan tentang kepercayaan orang lain. Romi, kamu tidur aja ya. Hari ini sangat berat buat aku. Haliza, kamu ada masalah apa? Tolong, Rom. Aku lagi nggak pengen bicarain itu. Oke.
Selamat pagi, Nyonya Bramantio. Saya Dr. Fandi. Dokter Fandi siapa ya? Mungkin Anda melupakan saya. Saya Dr. Fandi, dokternya Haris Septa. Haris Septa yang terpeleset di apartemennya itu. Iya, Dokter Fandi. Kenapa menelpon saya pagi-pagi? Begini, Ibu. Kalau Anda tertarik untuk melakukan perawatan kepada Haris, maka dia harus menjalani check up-nya hari ini. Dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang. Tapi kan nggak bisa mendadak begini. Saya kan udah bilang, kalau mau menelpon saya 2 atau 3 hari sebelumnya. Karena kondisi Haris yang setiap harinya semakin memburuk, makanya saya telepon Ibu. Nggak bisa. Saya nggak bisa tiba-tiba meninggalkan acara keluarga saya. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin saya menolaknya. Baik, saya akan ke sana. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Haliza, mau kemana terburu-buru? Aku mau menyelesaikan beberapa masalah di kampus OP. Kan lebih pagi lebih baik. Kenapa emang? Nggak, cuma nanya aja. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Aku curiga, kamu bukannya ada keperluan, tapi ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Haliza, aku baru saja mau ke kamar kamu. Haliza, tolong lakukan sesuatu. Apa yang sudah terjadi, Kak? Apalagi yang lebih buruk dari yang sudah terjadi, Haliza. Aku gelisah karena Haris. Setiap siang, sepanjang malam, dia selalu membuat aku takut. Kalau tidak dilakukan sesuatu, maka terus-menerus aku merasa takut sampai aku rasanya mau mati saja, Haliza. Hari ini juga, aku akan membereskan dia dari hidup kita. Aku juga nggak enak harus terus berbohong sama Romi. Hari ini, aku akan membereskan masalah ini. Kakak tenang aja ya. Haliza, terima kasih ya. Aku pergi dulu ya, Kak. Siapa yang pergi dengan Halisa itu? Ini untuk terakhir kalinya saya datang kemari. Terus terang, saya ingin bicara sama Anda. Tapi kondisi Anda tidak memungkinkan kita untuk bicara. Saya ingin bertanya, berapa yang Anda minta supaya Anda bisa meninggalkan kehidupan Kalisa? Atau kalau Anda tidak bisa jawab, saya akan memberikan satu penawaran. Saya akan menanggung semua perawatan Anda. Dan setelah itu, saya akan memberikan deposito yang dimana bunganya bisa Anda gunakan seumur hidup Anda. Baiklah, aku setuju. Begitu aku sembuh, aku akan keluar dari kehidupan kalian semua. Baiklah, mulai besok, Anda akan mendapatkan perawatan. Saya sudah bicara dengan Dr. Fandi. Dan mulai besok, Anda harus menjalankan tes medis. Terima kasih.
Siapa yang pergi dengan Halisa itu? Selamat siang, Natasha. Siang, silakan duduk. Aku ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Tapi tolong, jawab dengan jujur. Semalam, apakah Romi bersama kamu? Iya. Aku kira dia sudah pamit sama kamu. Liza, aku nggak bermaksud. Cukup. Bukan salahmu. Aku cuma bertanya. Terima kasih. Aku tahu perasaanmu, Haliza. Tapi cintaku tidak memberiku pilihan. Aku terlalu mencintai Romi. Romi. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kemarin kamu kemana? Aku juga mau menanyakan hal yang sama. Pertanyaan kamu diliputi rasa kecurigaan. Kamu gak percaya sama aku? Harusnya pertanyaan kamu ini ditujukan untuk kamu sendiri. Kamu masih percaya nggak sama aku? Aku mau percaya sama kamu. Tapi telingaku mengisyaratkan kalau kenyataannya sebaliknya. Begitu juga aku, Haliza. Mata aku telah melihat sesuatu yang memutarbalikkan kepercayaan aku sama kamu. Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.